minimal jadi ilmu bagi kita. Karena pengamalan ini mungkin orang agak jarang, tapi setidaknya ini jadi ilmu bagi kita bahwa dalam syariat Islam ada dispensasi. Yang kedua, riwayat dalam masalah ini ternyata banyak, menjadi wawasan bagi kita bahwa dalam Islam ulama beda pendapat bukan karena mereka ngotot, bukan ego, bukan karena merasa lebih dibanding yang lain, bukan. Tapi memang ada riwayat yang datang dari Nabi, riwayat itu berbeda, dan sahabat kemudian ulama berikutnya tak bisa memastikan yang mana yang menjadi rujukan, yang mana yang ditarik, yang mana yang di-cancel, yang mana sifatnya umum dan khusus, mana yang sifatnya mutlak dan sifatnya terikat dengan ketentuan-ketentuan spesifik. Jadi tak perlu kita nafikan perbedaan, silakan setiap orang beramal dengan dia yakini, dan kita tinggal berlapang dada dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Wallahu a'lam. Saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال له وأخبره أنه مسح في السفر أسبوعا أصبت وفي رواية أصبت السنة. Sahabat Uqbah bin Amir meriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah ridai keduanya, annahu qala lahu, bahwa sahabat Uqbah berkata kepada Umar, wa akhbarahu, dan ngasih tahu kepada Umar, annahu masaha fi safari usbu'a, dia mengusap khufnya dalam safar usbu'a, selama sepekan. Asabta, kata Umar, asabta, benar yang kau lakukan. Wa fi riwayatin asabta sunnah, kata Umar, engkau melakukan sudah sesuai dengan sunnah. Jadi asabta sunnah ada di situ memang, ada asabta dan asabta sunnah. Ada beda? Enggak ada hadisnya itu lewat. Enggak ada itu? Enggak ada hadis di situ di buku. Jadi sebagian hadis itu ada tambahan penjelasan seperti itu, bahwa dilakukan sepekan tanpa dibatasi 3 hari 3 malam. Baik, akhrajahu ad-Daraqutni wal Hakim wa sahhahahu sanadan. Hadis yang berikut, wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ada itu Pak? Anas bin Malik, idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffayhi falyusalli fihima wal yamsah 'alayhima thumma la yakhla'huma in sya'a illa min janabah. Ada Pak? Ada. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa apabila seseorang di antara kalian berwudu lalu memakai khuf, maka hendaklah dia sholat dalam kondisi pakai khuf tadi dan mengusap bagian atas khuf saja ketika berwudu, dan tidak perlu menanggalkannya selama yang dia kehendaki illa min janabah, kecuali terjadi junub. Kalau terjadi junub mesti dibuka. Kalau tak terjadi junub boleh tetap mengusap khuf seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang junub mesti dilepaskan khufnya kalau dia mandi, kalau dia bertaharah. Kalau tak junub berlaku hukum mengusap khuf seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Baik. Jadi tadi ada hadis bahwa sahabat dia mengusap selama sepekan, kata Umar, sesuai dengan sunnah. Ini menjadi dalil bagi ulama Malikiyah, tidak dibatasi dengan 3 hari 3 malam, sehari semalam. Sementara bagi jumhur ulama dibatasi 3 hari 3 malam bagi musafir, sehari semalam bagi orang mukim. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, satu di antara sebab terjadi khilaf di antara ulama ahli hukum Islam adalah berbedanya riwayat yang sampai kepada mereka. Yang tadi sampai riwayat bahwa sahabat tidak tetap mengusap khuf selama sepekan. Riwayat yang lain 3 hari 3 malam maksimal. Riwayat yang sampai ke mereka beda. Lalu keduanya tak bisa diadu dan tak bisa dipastikan mana satu yang valid, yang satu tidak valid, mana yang dahulu, mana yang belakangan, tak bisa dipastikan. Maka
solusinya? Udah, keduanya amalkan saja. Mana yang benar, mana yang salah, tak ada yang tahu. Karena sama tak ada yang tahu, keduanya menyerahkan. Nanti kita tengok di akhirat mana yang benar. Jangan-jangan keduanya benar, atau jangan-jangan keduanya salah. Sehingga kalau ada orang terlalu pede, kami sesuai sunnah, kalian tidak, jangan-jangan itu bermasalah nanti. Paham Bapak Ibu? Ini jelas bagi kita dari kajian hadis bahwa ada sahabat yang meriwayatkan tak ada batas, ada yang meriwayatkan ada batas. Sementara gurunya Rasul keduanya, sumbernya Rasul keduanya. Sahabat tak mungkin dusta. Maka Bapak Ibu terhormat Allah Subhanahu wa taala, kita bila terdapat perbedaan, sudah Bapak amalnya dengan Bapak tahu dan Bapak yakini, amalkan. Orang lain tak usah dikomen, biar dia amalkan dengan dia yakin. Kecuali orang yang beramal tak punya dasar, memang orang tak belajar. Orang tak belajar jangan diikuti Pak. Jangan toleransi orang tak belajar. Apalagi orang tak belajar jadikan referensi, kan tak masuk akal. Mestinya orang tak tahu mereferensi orang yang tahu. Jangan sampai orang tahu mereferensi orang tak tahu. Apa maksudnya? Yang dirujuk itu orang tahu, orang tak tahu ngikut orang tahu. Jangan terbalik. Itu nggak ada, nggak masuk akal yang seperti itu. Maka Bapak Rahmat Allah SWT, selama orang itu mesti belajar, kemudian dia punya pemahaman sendiri dari ilmu yang dia dapat, ya sudah, amalkan apa? Kami amalkan yang kami pelajari. Gitu. Baik, hadis berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layaliyahunna. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, memberi dispensasi, memberi keringanan lil musafir, bagi orang musafir 3 ayyam wa layaliyahunna, untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Walil muqimi yauman wa lailah, bagi orang muqim sehari semalam saja. Idza tatahhara falabisa khuffaihi ay yamsaha alaihima, bila dia sudah bersuci kemudian pakai khuf, silahkan dia mengusap di atas khuf saja selama hari yang disebutkan tadi. Dan beberapa riwayat kita baca tadi dibatasi 3 hari 3 malam, sehari semalam. Seberapa riwayat kita baca tak dibatasi. Ada yang sepekan, ada yang tadi sebut pokoknya dingin, selama dingin lakukan. Paham ya Pak? Jadi ada riwayat pokoknya selama dingin, yang satu lagi selama sepekan, yang satu lagi 3 hari 3 malam, sehari semalam. Ada batas, yang satu lagi panjang, tak punya batas. Semuanya datang riwayat sahabat dan katanya dari Rasul semuanya. Sehingga kita silakan, bagi orang mengamalkan yang punya batas silakan, yang tidak silakan. Tapi dia ada basic ilmunya, bukan karena sok-sokan, bukan karena gagah-gagahan, tapi memang ada ilmunya yang dia dapat. Kalau begitu aman dunia kita Pak. Sejak dulu ulamanya khilaf, itu sudah sejak dulu. Tapi khilaf mereka tak membuat umat bertengkar. Kenapa? Karena khilaf itu adalah keniscayaan yang tak bisa untuk kita nafikan. Yang perlu adalah bagaimana kita beradab, punya etika, punya kelapangan dada dalam menghadapi khilaf. Karena ini tak bisa dihindari, tak bisa dihilangkan. Sebab-sebabnya ada. Yang perlu itu adalah sikap kita untuk menghadapi khilaf itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa mengusap khuf itu rukhsah dalam syariat. Tadi sudah saya singgung bahwa di antara kelebihan syariat Islam adalah diberikan rukhsah ketika umat mengalami kondisi di atas batas kebiasaan yang mereka mampu untuk melakukan. Maka kadang kita dikasih jamak sholat, kadang dikasih bentuknya kosong sholat, kadang dikasih ganti dari wudhu jadi tayamum, dari mandi besar jadi tayamum, dan keringanan-keringanan yang lain. Termasuk cara sholat, tak kuat berdiri bisa duduk, dan keringanan-keringanan yang lain. Itu diantara khas syariat Islam, keistimewaan syariat Islam. Kemudian poin yang kedua, disyaratkan mesti dalam keadaan suci kita boleh setelah itu pakai mengusap khuf. Tadi dijelaskan bahwa ada kondisi darurat tak harus
suci dulu. Tapi kalau kondisi kita normal, bukan karena luka, bukan karena sakit, mesti dalam keadaan suci, pakai khuf. Setelah itu baru boleh kita sekedar mengusap khuf saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mesti ada penjelasan tentang ada syarat suci sebelum memakai khuf itu. Jadi jangan asal pakai khuf saja, mesti suci dulu. Hadis berikut, tidak tahu ada situ atau tidak Pak Mun. An Ubay bin Imarah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, amsahu 'ala al-khuffaini? Qala na'am. Qala yawman? Qala na'am. Qala wa yawmaini? Qala na'am. Qala wa thalathata ayyam? Qala na'am. Wa ma syi'ta. Ada itu? Ya. Akhrajahu Abu Dawud wa qala laysa bil quwa wa Ibnu Majah. Diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Imarah, semoga Allah ridha beliau, kata beliau, wahai Rasul, saya ini boleh tidak mengusap khuf? Kata Rasul, boleh. Lalu dia lanjut, selama 1 hari? Kata, iya. 2 hari masih boleh? Kata Rasul, iya. 3 hari, apakah masih boleh? Iya. Wa masyita, dan berapa hari saja yang kau mau. Ini 3 hari, kemudian tak dibatasi lagi. Tadi dibatasi. Artinya riwayat keduanya sama-sama banyak. Paham Bapak Ibu ya? Makanya orang yang membatasi hanya satu saja pandangan dalam mengamalkan sunnah itu bermasalah. Ini buktinya banyak hadis yang kita baca. Setelah azan kita lanjutkan. Kan azan kan? Ya, silakan azan. Ini banyak. Sebagian bentuknya mutlak, sebagian bentuknya am, bentuknya muqayyad, ada khas, dibatasi dengan angka, ada yang tidak. Maka yang lebih hati-hati sebaiknya kita mengamalkan yang dibatasi. Karena kalau tak dibatasi, jangan-jangan nanti betul dibatasi. Sebab banyak riwayat yang menjelaskan dibatasi. Boleh jadi yang bentuknya tak dibatasi itu dia penjelasan umum yang perlu kepada penjelasan lebih spesifik. Sementara penjelasan spesifik ini ada. Mana spesifik dibatasi dengan limit. Oleh karena itu sebaiknya kita mengamalkan yang ada batas spesifik tadi. Itu lebih aman, lebih selamat. Lebih dari itu Bapak Ibu dirahmati Allah, ini minimal jadi ilmu bagi kita. Karena pengamalan ini mungkin orang agak jarang, tapi setidaknya ini jadi ilmu bagi kita bahwa dalam syariat Islam ada dispensasi. Yang kedua, riwayat dalam masalah ini ternyata banyak, menjadi wawasan bagi kita bahwa dalam Islam ulama beda pendapat bukan karena mereka ngotot, bukan ego, bukan karena merasa lebih dibanding yang bukan. Tapi memang ada riwayat yang datang dari Nabi, riwayat itu berbeda, dan sahabat kemudian ulama berikutnya tak bisa memastikan yang mana yang menjadi rujukan, yang mana yang ditarik, yang mana yang di-cancel, yang mana sifatnya umum dan khusus, mana yang sifatnya mutlak dan sifatnya terikat dengan ketentuan-ketentuan spesifik. Jadi tak perlu kita nafikan perbedaan, silakan setiap orang beramal dengan dia yakini, dan kita tinggal berlapang dada dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Ada pertanyaan?